Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dengan satu keyakinan bahwa ketika kita mengikuti program ini, kita sama-sama akan diberkati. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas hidup kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau lewat firman yang kami akan renungkan bersama-sama. Roh Kudus kiranya memimpin kami sehingga kami sama-sama diberi hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 10 yang bunyinya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8, jika kita membacanya seperti ada suatu percakapan, yaitu ada pertanyaan dan ada jawaban yang muncul dalam pikiran. Maka dalam hal ini seolah-olah pertanyaan tentang kelebihan orang Yahudi, dan Paulus pun menjawab bahwa pertama-tama justru kepada merekalah, yaitu kepada orang Yahudilah, dipercayakan firman Allah. Dan hal lain yang dapat dilihat adalah ketidaksetiaan orang Yahudi terhadap Allah. Dikatakan bahwa sekalipun mereka tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tidak membatalkan kesetiaan Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kebanggaan dalam status mereka bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Sekilas uraian di atas dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Maka pada ayat 9 dan 10 kita akan baca di sana tertulis, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Firman Allah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Mengapa disebutkan tidak ada yang benar? Pada dasarnya manusia di muka bumi ini telah berdosa, dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu ceritanya. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya kembali di Kejadian 3 atau di Kejadian pasal 3. Maka Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah dan tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Dan yang dapat memulihkan semua ini hanyalah Kristus. Kita sudah membaca ayat pokok tadi bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Maka hanya satu yang benar, Dia adalah yang tidak berdosa di hadapan Allah. Dia suci. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, kebenaran yang sejati hanyalah Yesus. Saudara, ketika manusia putus hubungan dengan Allah, Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus menjadi pembela kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah ingin selalu menyatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya kebenaran. Maka ketika kita melakukan pelanggaran dengan berbuat dosa, maka keadilan Allah juga dinyatakan kepada kita. Agar kemuliaan Allah dinyatakan, yaitu Dialah Allah yang benar dan adil. Lalu, sebagai orang yang percaya, yang sudah dibenarkan, bagaimana agar tetap tinggal di dalam kebenaran itu? Yang pertama, milikilah pengetahuan yang benar tentang kebenaran itu dan mengenal siapa kebenaran itu. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kebenaran itu sejatinya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan Dialah kehidupan kekal itu. Yang kedua, bagaimana agar supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran itu? Kristus adalah kebenaran. Ajaran Kristus adalah kebenaran. Bahkan di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa Alkitab yang kita baca setiap hari adalah dasar kebenaran kita, di mana baik perjanjian lama dan perjanjian baru semua ditulis atas pewahyuan Roh Kudus yang di dalamnya adalah ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Janji Allah ketika kita tinggal di dalam kebenaran itu, maka janji berkat akan diberikan.
Sebagaimana dikatakan, apa saja yang kamu minta, artinya apa saja yang kita minta diberikan, asalkan kita tetap tinggal di dalam Yesus. Selain memperoleh apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, maka janji Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Maka pada hal ketiga ini, bagaimana agar tetap tinggal dalam kebenaran itu, supaya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini, jika kita percaya kepada perkataan atau percaya pada ajaran Kristus dan juga percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal. Saudara, di awal tadi kita sudah berbicara tentang adanya dosa. Ingat, Yesus adalah juru selamat yang telah datang ke dalam dunia ini menebus dosa umat manusia dengan cara disalibkan, dan dosa maut telah dikalahkannya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita tinggal di dalam Yesus, maka kita beroleh pengampunan dan beroleh hidup yang kekal. Sebab kebenaran itu sejatinya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu, firman kebenaran yang terus membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan, dan telah meneguhkan iman kami bahwa sejatinya kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, siapapun yang mengikuti program ini, kiranya terus dibawa untuk lebih mengenal siapa kebenaran yang sesungguhnya. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini dan lindungilah setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan serta memberkatinya lewat firman-Mu pagi ini, dengan yakin bahwa setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan, yang susah dihiburkan. Bahkan masalah apapun yang dihadapi, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.